Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Perizinan OSS. Untuk kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang cara pengajuan permohonan akta pendidikan perorangan secara mandiri melalui Menkumham atau melalui AHU online. Dalam hal ini adalah sesuatu yang baru karena sebelumnya belum ada yang namanya PT perorangan ya. Bagaimana prosesnya, kita mulai saja. Untuk itu Bapak Ibu harus masuk di ahu.go.id. Ini halaman pertama, kita menuju ke halaman kedua, kemudian kita pilih PT perseorangan ya, perseroan perorangan. Di sini kita klik masuk ke posisi ini. Ketika di posisi ini Bapak Ibu karena belum mempunyai password ya, jadi harus daftar dulu. Kita klik daftar ya. Jadi sebelumnya kita harus juga membuat email ya, kita daftar ya. Jadi kita isi data-data yang harus kita isi, kemudian ini ada nama NIK, NPWP, nama lengkap, email ya, tanggal lahir. Kemudian kita melakukan pendaftaran ya. Jika sudah melakukan pendaftaran dan bisa mendapatkan akun passwordnya ya, berarti Bapak Ibu bisa melakukan pendaftaran ya. Di sini jika Bapak Ibu sudah masuk, berarti masuk di kolom seperti ini ya. Terus kemudian Bapak Ibu untuk melakukan pendaftaran wajib mempunyai voucher ya. Dalam hal ini Bapak Ibu harus memasukkan nomor vouchernya ya. Kalau Bapak Ibu belum punya kode voucher ya, berarti harus beli dulu. Linknya di sini, ini ada video tersendiri ya. Nama perseroan ini yang diajukan ya, jadi masih belum disetujui, kemudian dilanjut ya. Ya, ini muncul seperti ini, nama perseroan perorangan yang diajukan muncul seperti ini. Kemudian kita klik di sini satu, ini dua, ini klik, kemudian kita klik ini. Jadi dalam hal ini Bapak Ibu untuk mendaftarkan nama itu tidak boleh ada nama yang kembar. Dalam artian begini, PT misalkan PT ABC sudah terdaftar di Menkumham, Bapak Ibu melakukan pendaftaran dengan nama PT ABC, jelas dalam hal ini akan tertolak. Bapak Ibu boleh ngajukan dengan nama PT CDE. Jadi kalau di sana belum ada yang daftar dan disetujui, berarti Bapak Ibu boleh. Itu kira-kira yang itu. Kemudian saya yakin dan lanjutkan ya. Di sini Bapak Ibu dapat informasi dari data Menkumham ya, dari nama PT-PT yang sudah digunakan ada di sini. Artinya di sini muncul yang mirip-mirip saja dengan nama yang Bapak Ibu daftarkan ini muncul ya. Jadi nggak boleh sama namanya. Di sini mirip-mirip. Jadi sebelum melakukan pendaftaran Bapak Ibu siap aja 3 atau 4 nama PT yang kira-kira bagus dan bisa didaftarkan. Jadi kalau ada yang sudah mirip-mirip, hampir sama atau sama, berarti akan tertolak. Kalau tidak ada yang data izin tak muncul, kemungkinan besar bisa disetujui nama Bapak Ibu, perusahaan Bapak Ibu yang akan didirikan bisa setujui. Karena hal ini kalau jika ada yang namanya sama bisa berakibat fatal. Dalam hal ini misalkan penagihan utang piutang ya. Jadi hal ini berpengaruh sekali terhadap kewajiban dan
utang piutang ya dalam hal ini. Ya, terus kita lihat ke bawah, kita lihat ya. Kemudian kita klik di sini, saya telah membaca dan mengerti menyetujui syarat dan ketentuan penggunaan nama perseroan. Ini kita klik, saya yakin dengan nama saya gunakan dan saya mengetahui tidak dapat menggunakan nama setelah tahapan ini. Nah, ini betul-betul Bapak Ibu perhatikan dalam hal proses pengajuan nama ya. Kemudian kalau sudah diklik ya, tadi diklik muncul seperti pendaftaran pendirian persoalan namanya di sini ya, muncul. Kemudian Bapak Ibu isi semua data-data ini harus dilengkapi ya, sampai kemudian modal maksimal ya 5M, dalam hal ini 5M. Kemudian di sini Bapak Ibu boleh misalkan 30 juta, 40 juta modalnya, nggak ada masalah. Kemudian kita diharuskan untuk mengisi bidang usaha atau KBLI ya, kode baku lapangan usaha Indonesia, itu singkatannya dari KBLI. Bapak Ibu harus milih dulu namanya KBLI. Jadi masukkan saja sesuai dengan rencana kegiatan Bapak Ibu atau bidang usaha yang akan dijalankan. Nggak usah terlalu banyak bidang usaha karena nanti akan merepotkan, dan memang sebetulnya kita harus lebih konsentrasi kepada bidang usaha tertentu supaya kegiatan perusahaan Bapak Ibu bisa optimal ya. Ya, ini bidang usaha yang Bapak Ibu boleh pilih ya. Kita masukkan ini KBLI-nya di sini, akhirnya muncul seperti ini. Nanti kita pilih yang harus kita masukkan ya. Nah, ini tambah ini misalkan ya, ini umpamanya saja. Nah, ini ya, terus kemudian ya ada 2 misalkan, kita simpan ya. Setelah itu semuanya kita masukkan KBLI-nya ya. Terus di sini terus diklik ini, saya yakin daftar transaksinya seperti ini. Kita tunggu maksimal kita selesaikan dalam waktu 7 hari. Kemudian kita cek lagi ya semuanya ya, pratinjo kita cek semuanya agar jangan sampai terjadi kesalahan ya. Kalau sebelum terjadi kesalahan, sebelum dieksekusi, Bapak Ibu masih ada waktu untuk revisi ya, revisi data. Jadi mohon diperhatikan agar teliti dalam hal ini ya. Kita cek semuanya ya. Kemudian di sini ada pemilik manfaat ya, harus kita isi karena ada aturannya. Kemudian setelah ini semuanya kita isi dan betul, kita klik ini persyaratan, yakin saya menyatakan data yang saya sampaikan adalah benar, wajib dicetak ya. Apabila suatu hari ditemukan penyalahgunaan atas data yang disampaikan Kemenkumham ya, berhak membatalkan permohonan yang telah disampaikan pemohon, bersedia menerima sanksi. Jadi kita centang juga, kemudian kita klik yakin ya. Nah, berarti kalau sudah ada ini, permohonan Bapak Ibu dinyatakan berhasil ya. Setelah berhasil, Bapak Ibu kita ini preview pernyataan pendirian. Jadi untuk PT perorangan tidak ada yang namanya lembaran akta pendirian seperti PT yang umum sebelumnya. Jadi PT yang sebelumnya memang ada beberapa lembar, mungkin bisa sampai 16 atau 20 lembar dari lampiran dari akta. Kalau dalam hal PT perorangan, Bapak Ibu hanya
mendapatkan 1 lembar aja lampirannya, yaitu pernyataan, surat semacam surat pernyataan ya. Kemudian kita klik di sini. Nah, di sini unduh pernyataan pendirian ya. Bapak Ibu start di sini bisa unduh pernyataan pendirian dan bisa cetak sertifikatnya. Jadi di sini hanya pernyataan pendirian perseroan. Jadi tidak ada lampiran yang banyak, hanya 2 lampiran yang bisa Bapak Ibu dapatkan dari sistem OS, yaitu dari akta pendirian sama pernyataan pendirian perseroan. Bentuknya seperti ini setelah di nah ini seperti ini adalah pernyataan pendirian perseroan perorangan. Nama ini ya, ini di sini tidak ada tanda tangan, tetapi secara hukum sah dan berlaku karena ada QR code-nya ya. Di bawahnya ada QR code. Nah, ini QR code ya. Kemudian akta pendirian atau di dalam hal ini namanya sertifikat pendaftaran pendirian perseroan perseorangan. Nomornya adalah ini, tahunnya ini, tanggalnya ini. Nah, ini ada QR code. Jadi data ini bisa dengan adanya QR code ini bisa dikatakan sah secara hukum ya. Jadi ini prosesnya. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan permohonan mandiri tanpa melalui notaris. Tapi kemudian jika Bapak Ibu perusahaannya berkembang, Bapak Ibu bisa mengubah PT perorangan ini menjadi PT biasa yang lebih besar investasinya ya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Jika Bapak Ibu suka dengan video ini, silahkan diklik, di subscribe, dan diklik suka, like ya. Mudah-mudahan video yang lainnya bisa menyusul ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.